Salam, atas nama Bertanding Siri Ulepa dari kelas 2C semester 2 NIM 2103030083 dari Fakultas Fisip Sosiologi. Di video kali ini saya akan membahas makalah mengenai kekuatan tidak manusiawi atau kecerdasan buatan dan masa depan kapitalisme. Di sini saya akan membahas sejarah adopsi AI terhadap kapitalisme, survei dalam aplikasi komersial AI untuk berbasis akumulasi dalam industri adalah komoditas tekno-ilmiah yang sangat maju. Ya, seperti semua perusahaan kapitalis, diatur oleh paksaan untuk menghasilkan nilai lebih, yaitu mencari keuntungan, bersaing, menarik investasi, menguasai pasar, dan mengalahkan saingan melalui terbentuknya oligopoli dan monopoli. Namun pada dua filter struktural industri ini yang dapat berkontribusi pada AI menjadi bagian dari kondisi umum produksi, dukungan dan subsidi yang melimpah dari negara-negara neoliberal yang ingin mendorong pengembangan AI untuk tujuan ekonomi, administratif, dan militer, dan kehadiran yang tampaknya anomali dari komponen sumber terbuka yang besar dan kuat untuk penelitian AI, di mana alat dan template didistribusikan secara gratis dan dikerjakan secara kooperatif, namun tetap disalurkan ke platform dan prioritas oligopoli AI. Fungsi kognisi dan persepsi yang diaktifkan ML dapat menjadi di mana-mana melalui aplikasi, mulai dari chatbot sederhana hingga kota pintar dan Internet of Things. Analisis ini melukiskan gambaran yang bertentangan dengan konfigurasi ulang humoris pasca operasium tentang gagasan intelek umum sebagai mengacu pada kapasitas baru dari banyak jaringan. Sebaliknya, kemungkinan masa depan AI sebagai bagian dari kondisi umum produksi mendukung formulasi asli Marx tentang kecerdasan umum sebagai akumulasi kapital. Dan berikutnya, industri AI dan oligopoli kecerdasan mesin. Produksi aktual sistem AI merupakan perhatian utama bagi lingkungan perusahaan teknologi yang lebih terbatas. Survei peserta tahun 2007 pada konferensi kecerdasan buatan terapan menyimpulkan bahwa adopsi AI tetap rendah dengan sebagian besar kisah sukses besar hanya datang dari pemain teknologi terbesar dalam industri. Pengembangan AI pertama kali muncul sebagai sektor industri yang berbeda pada tahun 1980-an. Era pertama industri AI ini didasarkan pada sistem pakar global. Selama era ini industri AI terdiri dari beberapa perusahaan kecil yang memproduksi sistem sebagai alat produksi untuk dan biasanya bekerja sama dengan pelanggan korporat mereka. Dalam beberapa kasus, perusahaan besar membentuk departemen AI internet untuk mengembangkan sistem pakar eksklusif. Sistem seperti membutuhkan tingkat spesialisasi yang cukup besar, memiliki bidang aplikasi yang sangat sempit, dan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memproduksi dan memperbaharui. Sementara upaya dilakukan untuk mengembangkan sistem
pakar generik yang dapat diterapkan ke bidang apapun, akhirnya gagal. Kegemaran komersial untuk sistem ini mereka pada tahun 1990-an, tetapi sekitar waktu yang mendekatkan ML memperoleh daya tarik di dunia akademik dan selama 2010-an mengembalikan AL ke tanah komersial, didorong oleh kemajuan dalam daya komputasi. Pada awal 2019, beberapa di antaranya sudah sangat maju, sementara yang lain baru jadi. Penergetan algoritmik iklan dan rekomendasi telah menjadi dasar perusahaan digital selama lebih dari 1 dekade. Asisten pribadi digital seperti Apple Siri, Amazon Alexa, atau Microsoft Cortana secara bertahap menjadi biasa. Produk augmented reality AR yang melapisi realitas fisik dengan jaringan gambar dan informasi virtual baru mulai dijual sebagai komoditas atau didistribusikan sebagai kendaraan gratis untuk pembelian dalam aplikasi dan pengembangan data. Game seperti Pokemon Go dan aplikasi seluler lainnya sedang menguji AR. Sementara batasan lebih lanjut seperti aplikasi medis sedang diteliti secara aktif oleh perusahaan seperti Google, Apple, dan Microsoft. Untuk menggunakan komersial ML, tantangannya yang paling menakutkan adalah pembuatan mobil dan truk yang dapat mengemudi sendiri, sebuah monster yang telah menarik perusahaan informasi terkemuka seperti Google dan Baidu, raksasa industri otomotif yang sudah mapan seperti Ford, General Motors, dan Daimler, dan pendatang baru seperti Uber dan Tesla. Semuanya berlomba untuk mengubah seluruh sektor transportasi kapitalisme. Untuk yang pertama, perusahaan industri AI membangun teknologi ML. Seringkali awalnya untuk digunakan dalam operasi bisnis mereka sendiri, tetapi juga sebagai komoditas untuk dijual atau sewa, atau sebagai layanan gratis. Mereka menghasilkan komoditas untuk keduanya departemen utama, di mana Marx membagi produk total masyarakat dan total proses produksinya, yaitu komoditas yang ditujukan untuk konsumsi produktif. Sarana penghidupan, yaitu komoditas yang ditujukan untuk konsumsi individu. Asumsi beberapa komentator di ML telah menyadari bahwa sesuai dengan dua departemen ini akan ada dua AI, satu untuk aplikasi bisnis, yang lain untuk perangkat konsumen atau ekonomi. Di departemen 1 menemukan contoh seperti Sabhana, platform basis data cloud bertenaga ML yang memungkinkan raksasa seperti Walmart memantau seluruh fungsi organisasi mereka secara detail dan real time. Dan landing awal Andrew didirikan pada 2017 yang bertujuan untuk merombak total manufaktur industri dengan menyediakan manufaktur adaptif bertenaga AI, kontrol
kualitas otomatis, pemeliharaan prediktif, dan banyak lagi. Namun produksi AI Departemen 1 dan Departemen 2 seringkali didominasi oleh perusahaan oligopolistik yang sama dan mungkin juga saling berhubungan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan fasilitas komputasi awal bersama. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.